anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah berdoa? Sudah. Oke, kalau sudah berdoa. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Teks puisi. Ada yang masih ingat tentang teks puisi? Masih, Ibu. Oke, silakan. Teks puisi adalah bentuk karya sastra yang kata-katanya mengungkapkan banyak hal. Mari kita berikan hapus kepada teman kita yang sudah mengikuti pelajaran kita hari ini tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum kita masuk dalam materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan tanya. Kalian sudah pernah ke tempat wisata? Sudah. Tempat mana yang kalian sudah pernah kunjungi? Winnie. Winnie. Apa saja yang kalian amati di Winnie? Air laut, Air laut, pasir, pasir, kerang, ikan, terus apa lagi? pohon, Pohon, perahu. Itu yang termasuk dengan pengamatan. Nah, teks laporan hasil observasi itu berisi tentang penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil. Sekarang kita masuk kepada struktur teks laporan hasil observasi. Itu terbagi atas berapa bagian? Ada yang tahu? Ada, Ibu. Oke, silakan. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu apa? Pernyataan, Yang kedua? deskripsi, Yang ketiga? simpulan. Oke, pernyataan itu berisi informasi umum. Contohnya seperti nama, asal, dan lain-lain. Yang kedua itu deskripsi. Berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Yang ketiga itu simpulan, berisi ringkasan umum. Sampai di sini ada yang belum mengerti? Mengerti, Ibu. Oke, sekarang kita masuk kepada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan itu terbagi atas berapa bagian? 6 bagian. Yang pertama itu apa? Penggunaan verba. Yang kedua? Penggunaan nomina. Yang ketiga? Penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Yang keempat? Penggunaan kalimat kompleks. Yang kelima? Penggunaan kalimat simplex. Yang terakhir? Penggunaan istilah. Oke. Penggunaan verba. Verba adalah kata yang menyatakan suatu tindakan dengan sering juga disebut kata kerja. Contohnya seperti apa? Hari ini kami membersihkan gedung sekolah. Ya, itu termasuk dengan kata kerja. Yang kedua, penggunaan nomina. Nomina adalah kata-kata yang sering juga disebut kata benda. Contohnya seperti apa? Kursi, meja, jendela. Oke, itu termasuk dalam kata benda. Yang ketiga, penggunaan pengunci atau kata penghubung. Seperti apa? dan. Oke, dan, atau tetapi, ketika, dan lain-lainnya. Itu termasuk dalam kata penghubung. Yang berikut, menggunakan kalimat kompleks. Adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur. Kalimat contohnya, ada yang tahu? Oke, baik. Kalau tidak tahu, Ibu akan berikan salah satu contoh tentang kalimat kompleks. Contohnya, kamu akan mendapatkan nilai yang baik apabila kamu belajar dengan giat. Itu termasuk dengan kalimat kompleks. Yang berikut, menggunakan kalimat simplex. Adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur kalimat. Contohnya seperti apa? Santi menyiram bunga. Oke, Santi menyiram bunga. Contohnya, Santi itu subjek, menyiram itu predikat, bunga itu objek. Itu termasuk dalam kalimat simplex.
Yang terakhir, menggunakan istilah. Menggunakan istilah adalah kata-kata yang bersifat keilmuan atau teknis atau sering juga disebut menggunakan kata-kata ilmiah. Contohnya, ada yang tahu? Tidak. Oke, Ibu akan kasih contoh tentang menggunakan istilah. Contohnya kolektif atau secara bersama, kooperatif atau kerjasama, fenomena atau fakta dan lain-lain. Itu termasuk dalam menggunakan istilah. Oke, pelajaran kita sampai di sini. Ada yang belum mengerti? Bisa bertanya. Sudah mengerti. Oke, kalau sudah mengerti, pelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai bertemu. Sampai bertemu minggu depan. Sekian dan terima kasih.